Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira. Adada khalqihi wa ridha nafsihi. زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini masih diberi motivasi, kekuatan, keyakinan oleh Allah untuk mendatangi rumahnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai ke ujung usia, insya Allah hingga ke anak cucu. Salawat beriring salam di atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sebagai menindaklanjuti kedatangan sahabat-sahabat kita kemarin, subuh kemarin di masjid kita, Masjid An-Nur, dibacakan beberapa ayat Quran yang kita ikuti dalam salat tadi. Pertama ayat dalam surah Ali Imran ayat 17 tentang 5 sifat ahlul jannah. Tentang 5 sifat al-jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahu azim. 5 sifat al-jannah dalam ayat 17 surah Al-Imran. Pertama, as-sabirin, ahlus sabri, orang yang bersifat sabar. Sabar, kata ulama, terbagi 3. Sabar menjauhi dosa, sabar berbuat taat, sabar menghadapi ujian ataupun musibah. Pertama. Yang kedua, as-sadiqin, orang yang benar dan jujur, betul. Yang ketiga, al-qanitin, orangnya taat kepada Allah, rajin beribadah. Yang ketiga, wal-munfiqin, orangnya pemurah, rajin berinfak. Kalau bilang infak, subhanallah, selalu tergugah tertarik hatinya untuk berinfak. Yang kelima, wal-mustaghfirina bil ashar, ada masa sebelum ke masjid untuk beristighfar di rumahnya, mungkin 10 menit, 15 menit, setengah jam. Namanya agenda istighfar di waktu sahur. Alangkah baiknya agenda istighfar ini kita duduk bersama keluarga, bersama istri yang masih ada istrinya, bersama anak, dididik keluarga itu dengan istighfar di waktu sahur. Sahabat Nabi zaman dulu, termasuk Abdullah bin Umar, dalam kisahnya ada pembantunya untuk mengingatkan tentang istighfar di waktu sahur. Bila waktu sahur sudah masuk, beliau akan beristighfar. Itu surah Al-Imran tentang 5 sifat al-jannah dalam ayat 17. Kemudian dalam surah Az-Zariyat, tadi disimak dalam rakaat kedua ya. Surah Az-Zariyat, sifat al-jannah di sini dimulai dari ayat 15 sampai nanti mungkin ayat 23 atau 22. Sifat al-jannah ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 dalam 9 ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ahli takwa itu, orang yang bertakwa itu berada dalam jannah. Aneka jannah. Jannahnya berbentuk jamak, bercorak jamak. Artinya banyak jannah itu di sana nanti. Wa uyun, di sana banyak air minuman yang disediakan Allah berbentuk mata air ataupun dalam air lain berbentuk sungai. Ayat 16, mereka bersifat muhsinin. Muhsinin suka berbuat ihsan, melakukan ihsan, memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain juga. Ihsannya kembali kepada dirinya, kembali kepada orang lain juga. Kemudian ayat 17, orangnya ada masanya bertahajud di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ada waktunya bertahajud di malam hari sebelum datang ke masjid. Ayat ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar waktu sahur. Sama dengan ayat surah Ali Imran tadi 17, ini ayat 18. Ada agenda beristighfar waktu sahur sebelum ke masjid. Ayat ke-19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang yang meminta dan orang yang kurang bernasib baik dalam harta bendanya. Artinya dia menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang meminta. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, saya ini meminta ini termasuk dalam pembangunan masjid ya. Karena tabung masjid kita meminta agar kita mengisi yang dapat diisi. Termasuk juga misi yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita, kemudian juga misi Palestina. Wal mahrum, orang yang kurang bernasib baik, orang fakir miskin. Jadi ada kesamaan ayat antara firman Allah dalam surah Al-Imran dengan surah Az-Zariyat terkait istighfar, terkait tahajud, terkait infak. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Orang beriman selalu memperhatikan ayat alam yang diciptakan Allah. Kata orang Sumbar, alam berkembang jadi guru. Kita belajar pada alam. Menjadi ayat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, patutlah kamu pikirkan tentang kejadian kita. Agar kita ingat siapa kita sedang di mana, dalam perjalanan kemana, hendak kemana, nanti macam mana akhirnya. Nanti kita kan kembali kepada Allah. Itulah beberapa ketikan dari ayat surah Al-Imran dan surah Az-Zariyat. Kemudian teringat juga kata-kata hikmah Umar bin Khattab. Kata-kata hikmah ini banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Sejarah kegemilangan, keagungan Umar bin Khattab. Katanya apa? Lau anna syatan halakat bisyatil furat la khasyitu an yas'alani Allah anha. Waktu Umar jadi pemimpin negara, menjadi khalifah, kekuasaannya sampai dari Mekah, Madinah, sampai ke Irak, sampai ke Palestina. Mungkin dah sampai juga ke Mesir. Sudah 2 benua. Apa dia bilang? Kalau ada anak kambing atau kambing biri-biri yang terlantar atau mati terlantar di tepi sungai Furat di Irak, aku bimbang nanti akan ditanya Allah di akhirat. Khalifah ya. Khalifah mengatakan, kalau ada kambing yang tersesat
atau mati terlantar di Irak sana. Aku bimbang nanti akan ditanya Allah, kenapa tidak diurus? Ini sahabat-sahabat kita dibunuh hari-hari. Alhamdulillah. Dan misinya sudah sampai ke kita ya. Jadi untuk kita sokong, kemarin mereka bilang minimal dengan doa, kalau bisa dengan selain doa juga. Subhanallah. Kemudian dalam hadis Nabi lagi ya. Dalam hadis Nabi, hadis muttafaqun alaih. Apa katanya di sini? Al-muslim akhul muslim. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu saudara Islam yang lain. Islam itu bersaudara. Kita setali satu tali ya, bukan tali silaturahmi, tapi tali seiman, seakidah. La yazlimu, tidak boleh menzalimi orang Islam. Wa la yuslimu, tidak boleh membiarkan orang kita dianiaya oleh pihak lain. Man kana fi hajati akhi, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, Allah akan menunaikan hajatnya. Kita ingin hajat kita cuma ditunaikan Allah, maka caranya tunaikanlah hajat orang lain. Seterusnya Rasulullah menegaskan, wa man farraja muslimin kurbah, siapa yang menyelesaikan satu masalah orang Islam atau satu kesusahannya, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan menyelesaikan masalahnya nanti dari segi masalah yang banyak pada hari kiamat. Banyak sekali masalah hari kiamat itu nanti. Ingin kita dibantu Allah di sana, kita bisa membantu saudara kita di bumi Allah ini. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, siapa yang berusaha menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya nanti di sana. Di sana nanti semua keaiban, semua masalah manusia akan dibongkar. Yauma tubulas sarair, dalam surah At-Tariq. Yauma tubulas sarair, pada hari itu nanti semua rahasia orang itu akan dibongkar, dikemukakan. Ingin kita kecacatan kita, keaiban kita, kelemahan kita ditutupi Allah, maka kita cobalah menutupi, membela saudara kita untuk menutupi kelemahan dan kekurangannya. Tadi ayat surah 9 surah At-Tariq. Yauma tubulas sarair, pada hari itu rahasia orang itu akan dibongkar semuanya, kecuali kalau dia sudah bertobat di dunia. Kalau sudah bertobat dan diterima Allah tobatnya, rahasianya tidak dibongkar lagi. Berapa banyak kadang-kadang orang yang lengah dan lalai membuat dosa sejak daripada usia awal remajanya, awal baliknya, Allah tidak lupa semuanya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Dalam surah Tuhan bilang, Allah tidak lupa kasus orang itu. Kita mungkin lupa apa yang kita buat di umur belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun. Berbanyak kasus kita dengan Allah, kita mungkin lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak sesat, tidak tersalah catatannya, tidak tersalah malaikatnya, juga tidak tersalah dalam menulis apa yang Allah Ta'ala suruh tulis. Tapi ulama bilang, kalau kita sudah bertobat, tulisan tadi akan dihapus dan akan diganti dengan pahala yang banyak. Ini menggembirakan Pak ya. Ini kata ulama, ibadah dapat dunia runtuh ini. Tengok ayat 70 surah Al-Furqan. Ini sangat menyejukkan hati. Orang yang banyak dosanya, banyak kasus dengan Allah, dengan manusia, kalau sudah bertobat, kalau sudah terima Allah tobatnya, lembaran dosanya akan dihapus, akan dibersihkan, akan diisi dengan pahala yang banyak.
ayat 70 surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang banyak dosanya lalu dia bertobat dan disusulinya dengan amal saleh, kejahatan yang lalu akan dihapuskan Allah, akan dipadam, akan dibersihkan, ditukar dengan kebaikan dan pahala yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Allah maghfir lana warhamna. Kalau dijumpa ayat Ghafur Rahim, mintalah maghfirah Allah, mintalah rahmat Allah. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna. Allah maghfir lana warhamna ya Ghafur, ya Rahman ya Rahim. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.